Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pratama dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya membuat video untuk melakukan ataupun membahas sesuatu yang ini saya akan membahas sebuah materi dari MK Sos, yaitu teori difusi. Kayak kita ini tidak bisa lepas dari namanya teknologi itu pasti, karena manusia itu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari gen ke gen, dari ras ke ras itu akan namanya berkembang. Saya di sini tuh santai ya, yang buat yang nonton atau buat nonton, bisa buat yang nonton. Ini saya akan bahas santai. If you don't start a conversation, you won't have one. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya ingin ngasih tahu ke penonton ataupun siapa itu yang nonton video ini, saya di sini menggunakan alat bantuan berupa laptop. Kenapa laptop? Karena ini adalah salah satu teknologi. Gitu, saya menggunakan laptop dengan sebaik mungkin. Karena materi yang akan saya bawakan ataupun yang akan dibahas semuanya ada di laptop ini. Tapi sebelum saya membahas, saya juga membaca apa itu materi yang saya akan bahas. Tanpa berlama-lama lagi gitu, karena takutnya langsung saya bahas saja. Kayak apa sih teori difusi itu? Teori difusi inovasi itu apa? Teori difusi inovasi itu yang dimana teori ini berkata bahwa inovasi merupakan ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh manusia. Kayak misalkan kita ini menemukan sesuatu di zaman dahulu yang fungsinya ini cuma gitu aja dan efektif. Makanya ada teori difusi inovatif ini, kita tuh akan menemukan barang yang tersebut akan menjadi lebih efektif dan lebih sempurna, disempurnakan seperti itu. Terus teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Kayak ada beberapa golongan, ada yang golongannya cepat, ada yang golongannya lama untuk menemukan sebuah inovasi. Misalkan nih, yang diadopsi ini kayak inovasi yang diadopsi oleh jumlah orang banyak, hal itu dikatakan exploit ataupun meledak seperti itu. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu menggambarkan perkembangan peradaban manusia diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulu manusia purba kayak manusia yang masih minim gitu ya, teknologi atau itu menyampaikan informasi itu melalui tulisan ataupun gambaran di dalam batu, bukan dalam batu sih, maksudnya dinding batu. Maaf teman-teman, karena manusia itu berluput dari kesalahan. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Layaknya kita mau mengakses berita orang meninggal, berita covid gitu, itu sudah bisa diakses melalui internet. Handphone, laptop dan lain-lain. Kalau di masa sekarang ya, informasi yang didapat tuh gampang banget tersebar karena kemajuan teknologi. Internet tuh seolah mampu memberikan informasi tanpa batas, kayak udah jadi informasi itu tetap bakal terus-menerus ada tanpa adanya batas. Kayak mau jam berapapun itu informasi akan terus ada karena kemajuan teknologi, perkembangan. Hal ini tuh tidak dirasakan sama manusia purba ataupun masa-masa zaman lampau gitu. Karena untuk mendapatkan informasi, mendapatkan berita-berita itu sangat sulit. Karena belum ada internet, belum ada teknologi canggih, belum ada handphone. Mereka tuh berkomunikasi dengan alat seadanya gitu ya, seinovasinya mereka aja, kayak nulis di batu ataupun cuma ngobrol dengan bahasa mereka. Wah seperti itu. Kayak mungkin juga dia berbahasa dengan cara gerak tubuh atau tumbuh seperti itu. Karena kebanyakan zaman itu halisan ya, kayak untuk komunikasi lisan. Jadi halisan ini memiliki kelemahan, yakni informasi mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Kan kalian udah tahu nih apa itu teknologi difusi, apa itu teknologi informasi yang saya jelaskan tadi sedikit ya, untuk membuka pikiran kita melakukan brainstorming. Di dalam difusi inovasi ini ada beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada inovasi.
barang ataupun tindakan yang dianggap suatu hal baru oleh masyarakat. Dalam hal ini cukup penting adanya sebuah kebaruan. Nah, di kolom garis bawahi adanya sebuah kebaruan dalam inovasi diukur dengan subjektif menurut pandangan masing-masing individu yang menerimanya. Yang kedua ada saluran komunikasi, merupakan sebuah alat atau komponen untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan inovasi dari sang sumber kepada penerima. Lanjut ada yang ketiga itu jangka dalam sebuah waktu, yaitu sebuah proses keputusan dari inovasi dimulai dari seorang individu mengetahui sampai dengan memutuskan untuk menolak atau menerimanya. Seperti Denny mau menolak atau menerima sebuah inovasi tersebut nih dari orang. Keempat ada sebuah sistem sosial. Hal ini merupakan sebuah kumpulan unit yang berbeda-beda baik secara fungsional maupun terikat dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan tujuan dalam sebuah rangka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, begitu. Kumpulan unit yang berbeda-beda baik secara fungsional maupun terikat dalam bekerja sama. Jadi mereka ini melakukan brainstorming ataupun gimana gitu dari masalah sosial gitu. Karena manusia itu tidak luput dari orang lain, tidak bisa ditemu orang lain, makanya ini membutuhkan sistem sosial yang dimana mereka akan melakukan brainstorming, melakukan pikiran otak mereka untuk melakukan inovasi seperti itu. Oke, karena tadi udah bahas komponen, kita masuk ke selanjutnya yaitu tahap proses adopsi inovasi teknologi. Nah, yang pertama itu ada kesadaran. Pada tahap ini pengguna teknologi menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dan mulai ketergantungan kepada teknologi. Kita contohnya itu seperti banyak sekarang yang umur yang belum cukup umur sudah memegang handphone, gadget, dan lain. Seperti sudah ketergantungan, kecanduan, yang tidak bisa lepas dari handphone. Itulah kesadaran mereka tidak bisa lepas dari handphone ataupun teknologi lainnya. Karena mereka tuh berpikir, mereka tuh sadar karena di teknologi itu bisa melakukan sebuah komunikasi dengan satu sama lain. Dari jarak jauh, mau jarak dekat itu bisa melakukan komunikasi. Makanya mereka sadar mereka tuh membutuhkan sebuah teknologi tersebut. Selanjutnya itu ada minat masyarakat yang sudah terpincut dengan teknologi dan mereka sadar akan punya sebuah teknologi, maka mereka akan merasa nyaman. Itu kan merasa nyaman, wah saya ini nyaman dengan teknologi ini, saya tuh butuh teknologi ini, dan mereka pun beralih pada minat tersebut dan mereka pun kayak membutuhkan tersebut, makanya dia beralih ke yang lebih efisien ataupun yang lebih mereka butuhkan seperti itu. Kita tuh ada penilaian, mereka akan menilai teknologi yang dipakai atau yang ada di sekitar, seperti mereka misalnya mendapatkan inovasi, mendapatkan teknologi baru. Nah, mereka tuh akan menilai seperti apa nih teknologinya. Saya ini butuh teknologi ini, manfaatnya apa aja, kekurangannya apa aja. Saya tuh akan menilai apakah diambil nih inovasi ataupun teknologi ini, apakah bakal digunakan di kehidupan mereka. Kalau enggak, ya udah enggak, ataupun juga ditolak ataupun diambil. Itu gimana penilaian tergantung masing-masing, point of view-nya masing-masing individu seperti itu. Kita sudah menilai nih, misalkan wah teknologi ini cocok, ya udah kita coba seperti layaknya WhatsApp, Facebook, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Coba nih mereka berkomunikasi dengan orang lain, keluarga, kerabat, pacar maupun siapapun itu, mereka mencoba teknologi baru, itu inovasi baru dicoba sama dia. Kalau cocok, gas, seperti itu. Kan kita udah membahas nih dari awal pengertiannya, komponennya apa aja, prosesnya bagaimana, tahap-tahapannya. Nah, di sini saya akan jelaskan studi kasusnya gitu ya, di kehidupan sehari-hari ataupun kita bisa lihat zaman kayak dulu tuh kalau orang mau berkomunikasi tuh melalui surat, ribet dengan harus melalui suratnya dulu, terus ke kantor pos untuk menulis perangko dan mengirimkan suratnya itu berhari-hari baru diterima. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan dulu juga belum adanya HP canggih ataupun teknologi canggih yang bisa melakukan video call ataupun rapat dan lain-lain. Kita bisa lihat sekarang tuh di zaman-zaman sekarang tuh udah mudah, kita apa-apa pesan serba online, mau belanja online, dimakan online, mau dijemput tinggal chat online, ada aplikasinya seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain. Terus kalau kita lagi masa pandemi gini, belajar pun tidak bisa jadi hambatan karena sudah ada teknologi namanya laptop, webcam dan lain-lain, dan aplikasi yang mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun di zaman dulu belum ada namanya
aplikasi tersebut, teknologi tersebut, karena belum sampai ataupun inovasinya itu masih mentok ataupun belum adanya perkembangan. Nah, kan tadi saya bilang ada dua golongan. Ada yang melakukan inovasi itu secara cepat, ada juga golongan inovasi yang melakukannya lama untuk menyerap sebuah informasi dan menyerap bagaimana nih cara mengembangkan inovasi dan teknologi tersebut. Bisa kita lihat juga sekarang kita ini sudah tidak ada lagi surat menyurat dan sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi ya, mau dikoreksi, di sini tuh sudah jarang mungkin orang yang melakukan surat menyurat, orang yang melakukan telepon umum pun sudah tidak ada. Dan orang yang membaca koran gitu sudah jarang, dan hanya beberapa orang golongan yang membaca koran karena orang itu sudah merasa nyaman dengan teknologi yang ada sekarang. Seiring berkembangnya waktu, mereka pun akhirnya bisa mengembangkan dari korannya pindahkan ke HP dengan koran online, dan akhirnya bisa baca berita di mana-mana, di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, dimanapun itu mereka bisa mengakses melalui internet. Sekarang tuh zaman sudah melakukan perubahan. Nah, perubahan teori divisi inovasi seperti itu. Jadi teknologi dari tahun ke tahun, dari ras ke ras, dari zaman ke zaman, dari gen ke gen akan diupdate. Kalau bahasa Gola diupdate, kalau bahasa kita itu bakal berkembang seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan ataupun kalian dapatkan, manusia itu tidak bisa lepas dari namanya inovasi, perkembangan zaman, karena hal ini tuh pakem, tidak bisa diacuhkan gitu, tidak bisa diganggu gugat, karena dari zaman ke zaman, dari ras ke ras, dari tahun ke tahun, dari gen ke gen, mau dari apapun itu pasti ada namanya inovasi, adanya perubahan, adanya perkembangan teknologi, perkembangan apapun itu, karena pasti manusia itu bertumbuh, itu akan bertumbuh, berkembang, inovasi itu bakal terus ada dan bakal diperbarui dan akhirnya melakukan perubahan sosial kepada masyarakat, dan akhirnya itu ada yang inovasinya itu bisa diterapkan, ada juga yang enggak, ada juga yang bisa diterima publik, ada juga yang enggak. Jadi tidak bisa dielakkan gitu, kalau manusia ini makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari namanya teknologi, informasi, dan perkembangan. Contohnya dari surat menyurat, sekarang sudah bisa teleponan, video call, dulu pakai radio, sekarang udah ada TV, dan sekarang dulu untuk ngetik harus ke warnet, sekarang tidak usah ke warnet karena harganya sudah turun, karena itu sudah adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Sekarang tuh mau melakukan chat aja sudah gampang teman-teman, kayak bisa melakukan handphone tuh bisa jadi segalanya dalam satu lingkup, bisa baca berita, teleponan, chat orang-orang, menyimpan video, mengambil gambar, seperti itu. Nah, kesimpulan seperti itu teman-teman. Jadi kita ini manusia yang tidak bisa luput dari namanya inovasi, perubahan sosial, dan perkembangan zaman. Untuk teman-teman yang nonton video ini, kita sebagai mahasiswa harus bisa melakukan perkembangan dan inovasi untuk perubahan masyarakat, seperti itu. Itu saja dari saya mungkin ya teman-teman, karena takut durasi kepanjangan dan teman-teman dan saya juga bosan gitu lihat muka saya akhiri aja. Terima kasih semuanya yang udah menonton, jangan lupa di like ya videonya.